Ada kita orang punya istiqlal Mas SD. Beratnya kami dia sudah muncul ini dari tahun kemarin ini di 17 Agustus kemarin ada muncul di sebelah itu maksudnya sudah desainnya sudah dirubah model-model musik bambunya. Iya. Kalau yang jadi masalah nanti di musik bambu ini kan harus ada istilahnya swingnya itu agak susah dia nanti yang mengiring-iringan lagu sampai mau apa orang menyanyi kalau dia sulit. Nah itu harus ada itu. Tapi barangkali bisa dikombinasikan dengan alat modern kan sudah ada sekarang apa namanya ini organ. Bisa barangkali dikombinasi itu. Tinggal inovasinya nanti bagaimana? Karena saya sudah mulai muncul musik bambu. Bisa lah kemungkinannya bagaimana nanti mungkin masih bambu karena masih penjajakan kayaknya nih Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, mungkin ini karena itu musik bambu itu relevan dengan sejarah, dulu sejarah. Kalau bisa dulu sejarah, mendalami, menginquiry, mencari tahu musik bambu ini. Tadi sudah ada jalan dari Mori. Tentu yang dari Mori itu kemarin siapa yang bawa, gitu kan? Nah, itu jadi rekam jejak dalam meliterasi seni budaya bahwa sejarah suling bambu itu yang dari Mori ini ternyata sampai juga di buku. Siapa yang bawa? Katakan Pak Kepsek, karena beliau yang pernah ikut ke sana. Nah, Pak Kepsek itu adalah pelaku sejarah. Dalam konteks sejarah ya, saya ceritakan dalam literasi dokumen. Tidak perlu jauh-jauh bicara sejarah. Karena intinya anak diberi pemahaman tentang mengetahui sesuatu hal yang bersifat masa lalu. Itu sejarah kan? Konsepnya ya. Nah, kita bicara itu. Nah, inovasi berarti bicara lagi masa depan. Nah, itu bagi guru sejarah tadi. Makanya, nah, kalau tumbuhan apa? Yang angka di sini, yang orang tua kita menamai. Nah, kira-kira begitu. Jadikan tumbuhan itu tema. Kemudian kayak begini Pak, batu kali tadi yang kita temu bertumbuh itu ternyata itu adalah kekayaan alam kita yang ada di sini. Nah, kita ceritakan batu dapala itu, kalau orang Palu bilang batu dapala itu kalau orang biologi atau guru fisika atau guru sejarah silakan bicara tentang asal mulanya, siapa yang membuat konstruksi batu itu, apakah suku Baduy atau suku yang lain-lainnya. Nah, sehingga itu jadi dokumen cerita. Jadi guru sejarah berperan membuat satu konsep sejarah yang berbasis lokal. Nah, dia akan ceritakan ini untuk melengkapi kurikulum nasional tadi, sehingga dari sejarah di Ponegoro dia sisipkan juga sejarah lokal, sejarah pahlawan. Dan sejarah batu organik yang ada di Kulawi atau yang ada di Candi Borobudur, kita sisipkan juga batu dapala yang ada di sini. Kan sama tujuannya merekonstruksi bangunan, kekuatannya sama, cuma pola ceritanya itu beda. Satu sejarah di Jawa, satu sejarah di Indonesia. Kan semakin kaya anak-anak kan? Nah, apa dampaknya? Anak peserta didik semakin literasinya semakin meningkat terhadap mata pelajaran sejarah. Nah, belum biologi, belum fisika, belum PPKN dan lain-lain. Itu tujuannya, Pak. Jadi jangan mengecilkan bahwa literasi itu hanya membaca, bahwa numerasi itu hanya menghitung konsepnya, bukan itu. Jadi meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap proses nilai, hitung-hitungan, tambah-tambahan, kali-kalian. Tapi bukan hanya angka-angka di situ. Artikan angka-angka itu dalam kepentingannya terhadap kebutuhan kehidupan. Ya kan? Apa artinya buat kehidupan literasi yang kita ketahui dalam konsep matematika itu? Apa artinya? Oh, jadi bola-bola bilomen. Kalau ada orang jual kambing, berapa kambing? 35 juta. 35 juta atau 50 juta.
Katakan 500.000, 50 juta mahal. Mahal. Siapa beli? 50 juta. Beda-beda kan? Hah? Beda-beda kan persepsinya kan? Perbedaan persepsi. Itulah ukuran numerasi. Itu ukuran numerasi. Berarti yang 50 juta menjawab tadi tidak rasional. Dan berarti kemampuan numerasinya ya. Yang rasional 3 juta, oke. Kenapa 3 juta naik? Dia cerita. Oh naik karena ongkosnya dari kapal naik ke sini naik. Dia cerita sebelah. Bayangkan itu. Nah, jadi numerasi persoalan angka kami tadi mengcombine terhadap numerasi sejarah kami membuat saat sini itu yang mengakibatkan kalkulasi biayanya naik. Sudah. Iya kan? Jadi ada harga kambing versi di pulau sana setelah ini naik. Kita jadi naik di sini karena dia harus perhitungkan biaya perjalanan. Dia kenakan di kambing yang sudah tiba di sini itu dari 3 juta menjadi 5 juta. Kenapa 2 juta bertambah? 1 juta masuk untungnya, 1 juta itu biaya modal untuk operasional. Kira-kira begitu ya? Itu kira-kira kemampuan numerasi. Nah, kita sebagai pendidik terhadap konsep itu, dalami konsep itu. Nanti ketemunya di pertemuan antara numerasinya itu dengan literasinya. Literasinya tadi itu cerita tadi. Numerasinya enggak. Gitu ya? Kira-kira begitu. Jadi konseptual kita pahami, kemudian kita sesuaikan dengan real kehidupan. Misalnya kita umpankan anak-anak, ya tadi baca jadikan ya, akan di sini. Apa nama makanan? Ibu bisa uraikan nama-nama ibu. Numerasi dengan numerasi. Ya. Kemudian ada minyak, ada karena ada yang bisa dia menyusun menunya tapi dia paten kedua harga. Ada. Menu sudah ini. Terima kasih atas kesempatan. Sudah Pak, untuk harga yang ada yang diperjualbelikan di kantin itu kalau seperti nasi kuning itu harganya itu bervarian, ada yang harga 10.000, ada yang 5.000, dan kalau seperti Binte itu harganya 10.000 pakai telur, terus sup ubi itu harganya 10.000. Ayam geprek ada juga, harganya itu kalau untuk ayam saja itu 10.000, kalau dengan nasinya itu 15.000. Terus pop ice itu harganya 5.000. Boba harganya 10.000. Minuman boba Pak. Itu saja Pak yang saya ketahui mengenai makanan yang ada di sini beserta harganya. Terima kasih. Ada lagi tambah? Kosong. Makanan ringan itu ya, saya mau makan ya. Semua orang ikut kan? Ini namanya ini kandang paksa. Cuman karena untuk
memakai video juga terkait dengan judul dengan judul tema kita hari ini. Kemudian saya perkenalkan dulu diri saya. Saya perkenalkan nama saya Afwan, guru sosiologi. Ya. Jadi melihat dari apa yang disampaikan tadi itu tergantung itu persoalan fenomena ya. Terkait apalagi masalah harga dan makanan itu bagi saya adalah suatu fenomena ya, yang dimana langka bagi kalian. Mungkin di suatu tempat mungkin tidak ada, tapi di sini ada. Ya. Makanya mungkin Bapak juga bertanya terkait masalah harga dengan makanan ya, dengan makanan dan minumannya mungkin ya hal itu berbeda dengan yang Bapak sudah rasakan di sana dengan di sini. Ya, makanya Bapak mungkin bertanya ya harganya berapa ya. Kalau di sini harganya itu Pak ya alhamdulillah dijangkau, terjangkau ya. Mungkin ya dengan dikondisikan lah dengan kebutuhan siswa kami di sini. Ya, kemudian dengan jumlah siswa yang sekarang ini sangat banyak ya, otomatis ya harga barang-barang itu juga ya diperhitungkan juga dengan uang saku atau uang jajan siswa ya. Jadi ini adalah salah satu fenomena atau ya ini adalah fenomena ya yang dimana ini persoalan harga. Jadi harga pokoknya itu ya kalau saya ya sering beli kemarin itu ya harga. Kemudian kalau harga teh pucuk ya ada juga teh pucuk di sini Pak ya. Di sini juga ada kantinnya teh pucuk ya, harganya itu 6.000. Kemudian intenya ya, 10.000 ya, tapi kayaknya bervariasi intinya Pak ya, ada yang pakai telur, ada juga yang tidak. Kemudian kanjol juga Pak, itu makanan khas daerah Pak. Makanan khas daerah lain yang adalah kanjol ya. Kemudian sayur kalbudi Pak. Kalbudi ya. Daun singkong. Kalau di sini beda Pak, beda-beda karena di sini ada 4 suku Pak. Kalau bahasa punya saya itu ya video ya. Iya betul ya. Karena di sini banyak suku Pak, jadi otomatis nama-nama daerah masing-masing itu berbeda juga ya. Tapi umumnya itu di sini kita kenal dengan daun putih Pak. Kemudian ya apalagi ya? Kemudian nasi kuning ya. Nasi kuning ya di sini ada juga nasi kuning merah kayaknya. Ya ini sebenarnya ini perlu kita apresiasi harusnya. Di sini kan kita sudah kenal bahwa nasi kuning ya kita bikin hanya yang berbeda. Mungkin nasi merah boleh. Ya. Jadi harganya kalau nasi kuning itu ya bervariasi juga. Ada yang 5.000, 10.000 ya tergantung porsi masing-masing ya. Tergantung porsi masing-masing ya. Kalau yang cuma di belakang saya ini Pak, kadang biasa 20.000. Kemudian kadang dia yang di samping saya itu ya kadang 15.000 ya. Jadi makanya saya katakan harga nasi kuning itu tergantung dari porsi masing-masing ya. Jadi mungkin itu saja yang nggak bisa sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak. Iya, tepuk tangan dulu.